Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan koreksi. Oke, dari yang awalnya sempat breakout, kali ini kembali ke sekitaran angka 34.000 dolar. Kita bakalan bahas di video hari ini apa yang kira-kira sedang terjadi di price action dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang, beserta ada beberapa data yang menurut saya cukup menarik untuk kita ketahui dan kita lakukan updates. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,27 triliun dolar atau turun sekitar 2,66%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebagian besar itu merah. Yang hijau itu cuma ada dua teman-teman di top 10, yaitu cuma Cardano dan juga BNB. Sisanya mengalami penurunan antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Sehingga untuk hari ini top performernya adalah Cardano dengan kenaikan 2,71% menuju 0,31 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, berita ringan dulu, tetapi ini masih seputaran adopsi yang terus-menerus terjadi di Bitcoin dan dunia cryptocurrency. Kali ini salah satu bank di Swiss bernama Bank SGKB sekarang offering all retail clients to the ability to buy and sell Bitcoin and crypto. Jadi untuk salah satu bank di Swiss ini bernama SGKB sekarang menawarkan semua klien mereka untuk dapat membeli Bitcoin dan juga kripto. Atau bisa jual beli, teman-teman. Tidak hanya membeli, tapi bisa jual beli Bitcoin dan juga kripto di bank mereka. Sekali lagi, teman-teman, sampai detik ini harusnya berita-berita seperti ini bagi kita sudah biasa gitu ya. Kita udah sering banget melihat berita-berita seputaran adopsi Bitcoin. Tapi tahukah kalian sebenarnya berita-berita adopsi seperti ini baru gencar kita lihat beberapa tahun belakangan. Kalau kalian investasi dari cycle-cycle sebelumnya, katakanlah di tahun 2017 atau 2014, kalian tidak akan sama sekali menemukan ada berita-berita seperti ini. Itulah kenapa saya juga pernah sampaikan ke teman-teman bahwa sebenarnya untuk kalian menjadi holders di cycle kali ini, itu secara mental harusnya jauh lebih gampang daripada mereka-mereka yang sudah invest dari 2017, 2014, atau 2015, atau ke bawah gitu. Karena pada saat itu, investasi di Bitcoin itu hanya berdasarkan kepercayaan diri mereka sendiri gitu, bahwa kripto, khususnya Bitcoin mungkin secara spesifik akan sukses long term gitu. Tapi pada saat itu tidak ada adopsi yang terjadi, kemudian tidak ada institusi yang kemudian tertarik terhadap Bitcoin, semuanya masih abu-abu gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, kita udah mempunyai ETF Bitcoin. Kita udah melihat ada negara bahkan menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Kita melihat berbagai bank terbesar di dunia kemudian menawarkan jasa antara menjadi custodian cryptocurrency atau menawarkan jasa untuk jual beli Bitcoin dan juga kripto seperti yang dilakukan oleh salah satu bank di Swiss ini. Jadi, kalau semua hal itu sudah kita lihat dan teman-teman juga masih ragu gitu ya untuk dapat hold Bitcoin secara jangka panjang, maka memang sepertinya kalian tidak cocok untuk menjadi seorang investor, teman-teman. Oke, sekali lagi, kalian harus bersyukur bahwa kalian investnya di cycle kali ini karena ini merupakan cycle yang menurut saya paling mudah untuk dilewati karena berbagai adopsi yang telah terjadi yang harusnya akan membantu kalian secara mental. Ya walaupun saya tahu bahwa 1-2 tahun terakhir memang banyak sekali berita adopsi tapi juga dibarengi banyak sekali berita negatif yang membuat sebagian besar orang kemudian ketakutan gitu ya. Banyak sekali kasus contohnya misalnya FTX, kemudian crashnya Luna, berbagai project crypto yang collapse juga memang banyak gitu ya, dan kita melalui bear market yang juga cukup berdarah-darah. Tetapi itu adalah memang sesuatu yang wajar terjadi di Bitcoin karena setiap cycle memang seperti itu, teman-teman. Kita bakal melihat ada bear market yang biasanya terjadi penurunan kurang lebih 80-85% dari all time high-nya. Oke, dan cycle kali ini untuk sementara belum terlihat berbeda. Begitu ya.
So, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, data on-chain yang menurut saya cukup menarik di sini adalah data hodl waves. Dan dirangkum dengan baik oleh Dylan LeClaire di sini. The hilarious thing is that 88.5% of the Bitcoin supply hasn't moved in the last 3 months. Wall Street is gonna have to really pump this thing to get hodlers to part with their coins. Jadi, teman-teman, secara data di sini, 88,5% dari total semua Bitcoin yang sekarang circulating gitu ya. Total circulating supply Bitcoin, 88,5%-nya itu sekarang tidak lagi digerakkan sama sekali selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Artinya, hampir semua yang membeli Bitcoin itu tidak menggerakkan Bitcoinnya sama sekali selama 3 bulan terakhir. Oke, dan menurut si Dylan LeClaire, Wall Street harusnya akan mempunyai hadangan atau kesulitan yang sangat besar untuk memisahkan para holder dari Bitcoin-nya. Kalaupun mau, harus mungkin menggerakkan Bitcoin harganya jauh lebih tinggi dari sekarang supaya ada sebagian yang merasa oke, ini saatnya sudah untuk take profit dan bisa digantiin oleh pemain besar. Artinya koinnya berpindah tangan. Dari yang awalnya mungkin para retail seperti kita-kita, yang bisa saja mungkin sudah akan start untuk taking profit mungkin mendekati all time high, saya yakin pasti sudah ada gitu ya. Bahkan mungkin ketika menyentuh ke area 40-50 ribu pun, itu mungkin hampir sebagian sudah start untuk merasa perlu gitu ya untuk melakukan taking profit. Tapi mungkin ada sebagiannya lagi yang mungkin start taking profit ketika sudah di all time high yang baru, atau mungkin ada yang sangat-sangat optimis tidak akan take profit sebelum mungkin 6 digit. 100 ribu, 150 ribu dolar, yang menurut saya juga menjadi salah satu target yang cukup konservatif untuk cycle top berikutnya. Gitu ya. So, itu adalah yang kedua. Kemudian, teman-teman, kita juga udah jarang banget ngelihat Fear and Greed Index di Bitcoin itu menyentuh ke area greed. Tetapi beberapa minggu belakangan, kita kembali menyentuh ke area tersebut. Dan angka tertinggi sebenarnya kita lihat kurang lebih di angka 72. Tetapi itu masih di kategori greed ya teman-teman. Seingat saya, kita baru akan masuk ke area extreme greed ketika kita melampaui 75 harusnya. Kita baru masuk ke area extreme greed. Dan kalau kita perhatikan, kita sudah berbulan-bulan sebenarnya teman-teman stuck antara area greed, neutral, dan juga sedikit fear gitu. Tapi tidak pernah ada area ekstrim yang kita lihat. Oke, dan ini sudah cukup lama ya. Kalau misalnya kalian perhatikan sebelumnya, ini sebenarnya tidak pernah terjadi teman-teman. Oke, sebelumnya kita tidak pernah melihat ada pergerakan yang sangat lama terjadi antara range, greed, neutral, dan juga fear. Kalaupun ada, itu biasanya tidak bertahan lama. Pasti sesekali kita akan masuk ke area extreme greed atau extreme fear. Kita lihat contohnya misalnya di tahun 2019. Pada saat itu kita juga stuck di sekitaran area range di sini. Tetapi kemudian kita sempat menyentuh ke area extreme greed, di Mei 2019 setelah mungkin beberapa bulan stuck antara greed, neutral, dan juga fear. Tapi ini bertahan paling dari cuma Februari sampai ke April. Ya, anggap 3-4 bulan bertahannya. Kalian bandingkan dengan yang kita lihat sekarang. Itu bahkan dari Januari, teman-teman. Dari awal tahun sampai sekarang kita itu stuck. Sentimennya antara neutral, fear, atau greed. Nah, pertanyaannya mungkin sampai kapankah kita akan bertahan di area range ini, atau segera kita mungkin akan melihat salah satu yang ekstrim. Ya, kalau saya pribadi sih harapannya tentunya kita bergerak ke atas ya. Walaupun ya kita masuk ke fase extreme greed, berarti kita mengalami kenaikan lagi dari segi harga, tapi itulah yang tentunya diharapkan oleh para investor gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat kondisinya sekarang, memang ya menurut saya persentasenya lebih besar bahwa kita akan menyentuh ke area extreme greed daripada extreme fear. Artinya persentasenya kalau kita bandingkan, kira-kira yang mana yang bakalan disentuh dulu, extreme greed atau extreme fear? Menurut saya extreme greed gitu. Ya berangkat dari pergerakan harga selama beberapa bulan terakhir. Begitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke chart teman-teman, saya pengen ingatkan lagi
untuk teman-teman yang kemarin mungkin belum tahu bahwa XM lagi ngadakan promo yang cukup besar. Sekali lagi, XM merupakan salah satu broker yang saya pakai untuk trading, teman-teman. Kenapa saya pakai di XM? Pertama, mereka menawarkan leverage yang lumayan tinggi. Yang kedua, regulasinya cukup jelas. Yang ketiga, mereka juga menawarkan fitur di mana kalian bisa trading di semua aset kelas. Jadi teman-teman yang pengen trading saham, mau trading kripto, mau trading forex, mau trading komoditas, indeks, itu semuanya disediakan di sini. Jadi dalam satu platform ini kalian bisa trading di semua aset kelas. Ketika ada kesempatan di aset kelas manapun, kalian bisa langsung manfaatkan. Dan kebetulan juga mereka lagi mengadakan promo yang cukup besar eksklusif untuk para pengguna di Indonesia. Dan ini masa promonya dari 19 Oktober sampai 30 November nanti, di mana ada undian berhadiah senilai kurang lebih 700 juta rupiah. Dan cara untuk mengikutinya sangat gampang, teman-teman. Kalian pertama wajib mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kemudian kalian deposit tentunya. Depositnya itu minimal hanya $300, teman-teman. Kemudian ketika kalian sudah lakukan deposit, trading 3 lot standar atau 300 lot mikro sama dengan kalian dapat 1 tiket undian. Nah, kemudian kalau kalian sudah memenuhi yang satu ini, artinya kalian sudah melalui 3 lot, kalian kan dapat 1 tiket undian gitu ya. Nah, setiap 1 lot tambahan berikutnya, kalian dapat 1 tiket undian tambahan. Dan tidak ada batasan untuk seberapa banyak tiket yang bisa kalian dapatkan. Sehingga semakin besar trading volume kalian, ya semakin banyak berarti tiket yang akan kalian dapatkan. Nah, hadiahnya apa saja? Hadiah pertama itu Honda HR-V, teman-teman. Jadi ini untuk satu orang pemenang. Siapa tahu kalian menjadi pemenangnya, who knows? Karena ini undian, teman-teman, random. Hadiah kedua adalah laptop gaming Asus ROG Zephyrus. Yang ketiga dan keempat dapat iPhone 14 Pro Max. Hadiah 5 sampai ke 9 itu Honda Vario 125 CBS. Hadiah 10 ke 11 Samsung Galaxy Z Fold 4. Hadiah 12 sampai ke 16 itu dapat uang tunai sebesar 3 juta rupiah masing-masing untuk 5 orang pemenang. Hadiah 17 sampai 25 masing-masing dapatkan 1,5 juta rupiah dalam bentuk uang tunai. Jadi di sini ada total kurang lebih harusnya 25 pemenang ya, teman-teman. 9 orang yang paling terakhir dapatnya 1,5 juta rupiah. Terlebih lagi, mereka sedang mengadakan juga event bonus deposit, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang merupakan pengguna baru itu bisa mendapatkan bonus deposit hingga kurang lebih $5.000. Jadi banyak sekali event yang sangat sayang untuk dilewatkan, terutama untuk teman-teman yang merupakan traders yang juga mungkin selama ini masih mencari broker yang pengen dipakai untuk kemudian trading di semua aset kelas. Saya rasa XM bisa menjadi salah satu solusinya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di XM, alias kalian mau trading di semua aset kelas, kemudian ikutan beberapa event yang tadi saya sudah jelaskan, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Ingat, untuk undiannya di sini masanya hanya berlaku sampai 30 November 2023 bagi kalian untuk mengumpulkan tiket undiannya, dan nanti akan diundi. Siapa tahu kalian yang menjadi pemenang Honda HR-V di sini, gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, di video beberapa hari terakhir kita tahu bahwa saya expect ini sebagai sebuah yang namanya ascending triangle. Dan memang persis kita breakout, teman-teman. Tapi kemudian kita kembali closing di bawah area tersebut. Jadi, untuk sementara kita bisa kategorikan ini sebagai sebuah fake out, teman-teman. Oke? Dan berarti saya harus adjust trend line-nya di sini karena kelihatannya trendline yang kemarin kita bentuk di sini sekarang sudah tidak lagi di respect gitu ya. Dan saya sekarang beranggapan bahwa yang kita lihat di sini berpotensi adalah semacam running flat, teman-teman. Oke? Dan ini akan terinvalidasi apabila kita mendapatkan breakdown kemudian konsolidasi. Jika ini yang kita lihat, maka ini adalah sell setup untuk kita. Oke? Dan ini sudah saya sampaikan juga di video kemarin. Ini akan kita dapatkan apabila kita breakdown dari trendnya dan juga kemudian mendapatkan bearish consolidation atau bearish continuation pattern. Tetapi untuk sementara, saya sedikit skeptis, teman-teman, bahwa senario tersebut bakalan terjadi. Saya justru lebih melihat secara price action, peluangnya lebih besar bahwa kita justru akan kembali rebound dari sini, teman-teman. Oke, saya malah beranggapan persentasenya cukup besar bahwa yang kita lihat di sini akan berubah dari yang awalnya ascending triangle menjadi
running flat. Nah, saya akan jelaskan kenapa. Karena pertama, teman-teman, walaupun kita mendapatkan koreksi yang cukup dalam di sini, tetapi kalau misalnya kita perhatikan dari segi price action-nya, itu cenderung tidak impulsif. At least bagi saya seperti itu. Oke, cenderung tidak impulsif. Sehingga bagi saya, ini justru adalah kembali peluang. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat untuk melakukan long misalnya, ini akan menjadi peluang berikutnya yang bisa kalian manfaatkan. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Adalah apabila teman-teman kita mampu breakout dari trendline di sini. Ini adalah yang tipikal paling agresif ya teman-teman. Ketika breakout retest, kalian mungkin bisa masuk dan kembali menargetkan minimal ke area upper channel di sini atau di sekitaran $36.000. Ini menjadi range yang harusnya kalian targetkan. Caranya bisa banyak macam untuk kalian manfaatkan setup di sini. Bisa aja ketika breakout retest kalian langsung masuk. Ini cara pertama yang paling agresif. Cara kedua, kalian bisa tunggu breakout beserta ada continuation pattern di time frame kecil. Katakan di 5-minute chart kalian temukan ada bull flag. Kalian bisa masuk ketika hal tersebut kita lihat. Oke? Atau kalau kalian yang lebih konservatif lagi, kalian harus mungkin mencari ada reversal pattern dari sini. Katakanlah kalian anggap ini sebagai semacam double bottom, maka kalian baru boleh masuk ketika dia breakout dari area 35.100 di sini. Tapi tentunya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kalau kalian masuk dengan setup paling konservatif di sini, maka dari segi risk to reward ratio tentunya akan jauh lebih kecil, oke? Karena kalian kemungkinan harus memprotek diri kalian di bawah sini dan menargetkan ke sini. Ya, ini masih lumayan lah teman-teman ya, kurang lebih 2 atau 3 banding 1. Tapi berbeda kalau teman-teman misalnya masuknya start dari sini. Ini mungkin RR-nya akan jauh lebih besar. Tetapi memang kalau misalnya yang di sini itu datang dengan resiko juga yang lebih tinggi. Tapi teman-teman, saya ingatkan bahwa walaupun saya mempunyai bias untuk sementara adalah masih short term bullish, alias saya melihat bakal ada bounce di sini, tapi jangan serta-merta kalian langsung tekan buy ya teman-teman. Saya tidak mau itu kalian lakukan. Please tunggu setupnya, at least breakout dari trend di sini dan retest. Oke, ini setupnya high risk, tapi kalian harus tahu bahwa ini juga kemungkinan resikonya tidak terlalu besar. Kalian bisa memprotek diri kalian di sini, ya ini palinglah cuma seberapa gitu ya, nggak terlalu besar. Bagi saya worth it untuk diambil, kalau ternyata kita mampu breakout. Tetapi, kalau misalnya kita terus mengalami rejection dari sini dan justru jebol dari trend lainnya, oke, ingat ya teman-teman, jebol kemudian harus konsolidasi di bawah. Oke, kita nggak mau juga tertipu dengan yang namanya fake out lagi seperti ini. Oke, jadi kalian jangan buru-buru juga. Karena sekali lagi, momentum itu masih bullish, teman-teman. Momentum itu masih bullish. Tidak ada indikasi sama sekali bahwa kita sudah akan flip ke arah bearish. Walaupun kita mendapatkan koreksi di sini, tapi kalau kalian lihat gambaran besarnya, ya kita masih berada di momentum yang bullish. Sesekali ada koreksi itu namanya wajar, teman-teman. Dan kenapa saya kategorikan ini cenderung seperti running flat gitu ya? Karena sekali lagi, price action yang ditunjukkan di sini, walaupun kita mengalami penurunan, tapi cenderung tidak impulsif. Sama seperti yang kita lihat di sini, teman-teman. Oke, ini adalah contoh mungkin biar kalian sedikit ngerti gitu ya. Nah, awalnya mungkin kita bisa kategorikan ini, kita hapus dulu ya. Awalnya kita katakan ini adalah breakout gitu kan. Sama seperti yang kita lihat kemarin, breakout. Tetapi kemudian kita kembali closing di bawah area high terakhir. Berarti apa? Sekarang kita menjadi fake out. Oke? Dan kemudian teman-teman, walaupun kita mendapatkan fake out yang sebenarnya memang bukan pertanda yang baik, tetapi penurunan yang kita lihat tersebut di sini juga cenderung tidak impulsif. Alias penurunannya tidak disertai juga dengan volume yang kencang. Impulsif itu penurunannya kalau modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Itu impulsif, cenderung impulsif. Sama juga di sini. Itu impulsif modelnya. Kalau misalnya penurunannya modelnya seperti ini, kita melihat ada banyak sekali wave yang kelihatan, itu bukan konservatif, tapi tidak impulsif, teman-teman, tapi korektif bentukannya. Sehingga kalau kalian perhatikan, ini kita juga bisa kategorikan sebagai running flat. Oke, sama seperti yang kita lihat sekarang. Yang saya kategorikan juga harusnya sama dengan yang kita lihat di sini, teman-teman. Jadi itu adalah contoh ya, teman-teman. Dan ini adalah yang versi lebih besarnya saja, maksud saya seperti itu.
Nah, cara untuk manfaatkannya sekali lagi bisa ketika kalian breakout dari sini, bisa juga kalau kalian ketika breakout di atas channel di sini kalian baru masuk, itu juga bisa, terserah kalian gitu. Tapi sekali lagi wajib ada setupnya. Kalau misalnya kita ternyata jebol di bawah dan kemudian konsolidasi, maka jangan sesekali mencoba untuk kembali mencari peluang untuk buy. Sekalipun dia breakout dari trendline ini nanti, itu sudah menurut saya tidak valid. Kalau kita sudah jebol di bawah area trendline ini, kemudian consolidate, membentuk bearish continuation pattern, ini adalah justru sell setup untuk kalian. Jadi kemungkinan start mungkin beberapa jam ke depan kita sudah akan bisa melihat penentuannya, karena kita sekarang sudah berada di penghujung teman-teman, karena kita sudah berada di persis di bottomnya dan juga di penghujung trend line-nya juga harusnya. Maka harusnya dalam beberapa jam ke depan kita akan melihat keputusan dari Bitcoin itu bakalan ke arah mana. Sehingga dari salah satu tersebut kalian mungkin bisa telaah, kalau misalnya kita mendapatkan breakdown dan konsolidasi ini adalah untuk sell setup. Kalau misalnya kita breakdown tapi kemudian langsung recover lagi, ini adalah justru sebuah buy setup. Ketika kita breakout ini masih bisa dimanfaatkan. Atau ketika kita breakout langsung dari sini, ini juga bisa menjadi buying setup untuk kalian. Saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Semua senarionya sudah saya cover. Jadi tergantung nanti yang mana yang terjadi. Sekali lagi kita tidak mencoba untuk mendahului market di sini. Kita hanya mencoba untuk mengikuti apa yang market mau gitu ya. Dan kita baru manfaatkan ketika clue-nya sudah kita dapatkan. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.